Halo semua, selamat datang kembali di Namini Saya Channel. Karena hari ini hari Minggu, akhirnya kita kembali lagi ke Namine Lau Posting. Oke, untuk pembahasan kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang cukup basic. Dimana yang minggu kemarin itu kan kita ngebahas yang lumayan berat ya, pidana anak. Kali ini kita ngebahas sesuatu yang cukup dasar, yaitu jenis-jenis hukuman pidana pokok yang ada di Indonesia. Apa aja sih jenis hukuman pidana pokok yang ada di Indonesia itu? Untuk pertama-tama, hukuman pidana itu terbagi atas dua jenis, yaitu hukuman pidana pokok dan hukuman pidana tambahan. Hukuman pidana pokok itu seperti judulnya aja sih, yaitu merupakan hukuman utama yang ditujukan bagi seorang narapidana. Sedangkan untuk hukuman pidana tambahan merupakan pidana tambahan yang dikenakan apabila hukuman pidana pokok sudah dijatuhkan. Kali ini kita cuma ngebahas pidana pokok aja, karena kalau misalkan kita ngebahas pidana tambahan itu jenisnya itu jauh lebih banyak dari pidana pokok, dan dari tiap undang-undang itu ada beberapa yang punya pidana tambahan sendiri sih. Oke, kita akan mulai langsung dari jenis pidana yang pertama. Jenis-jenis pidana pokok. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 hukum pidana pokok yang diatur, yaitu hukuman pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan yang terakhir itu pidana tutupan. Pidana pokok ini sendiri diatur dalam pasal 10 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oke, kita akan lanjut ke pidana yang pertama. Pidana mati. Pidana mati ya sesuai namanya sih. Pidana hukuman mati bagi seorang narapidana. Hukuman mati sendiri itu dilakukan dengan cara merenggut tembak. Narapidana itu dieksekusi dengan merenggut tembak sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964. Nah, kalau misalkan sebelumnya ini, jadi sebelum ada undang-undang ini, hukuman mati itu dilakukan dengan cara hukuman gantung dengan algojo. Lalu kita lanjut ke pidana kedua, yaitu pidana seumur hidup. Hukuman pidana seumur hidup ini merupakan pidana penjara yang merupakan jadi narapidana itu di penjara dari awal di penjara sampai mati. Sebenarnya sih ada satu miskonsepsi sih ya, sama mitos. Jadi ada yang bilang kalau hukuman pidana seumur hidup itu, kalau misalkan hukumannya itu jadi sesuai umur narapidananya. Jadi contohnya misalkan dia di penjara umur 21 tahun. Nah, maka dia akan dipenjara 21 tahun karena hukuman seumur hidup. Itu salah. Jadi yang namanya hukuman pidana seumur hidup itu jadi tidak, narapidana itu di penjara sampai mati. Nah, oke. Kita lanjut ke pidana kedua, yaitu pidana penjara dengan kurun waktu tertentu. Ini namanya udah jelas sih ya. Jadi hukuman pidana penjara seumur hidup dengan waktu tertentu, yaitu pidana dengan jangka waktu tertentu. Jadi contohnya penjara 5 tahun, penjara 10 tahun. Pidana penjara paling untuk waktu tertentu ini maksimal ini yaitu 20 tahun. Dan 20 tahun ini cuma kalau misalkan bener-bener gimana ya, misalkan kasusnya tuh berat banget gitu loh, tapi dia nggak sampai dapat hukuman seumur hidup. Jadi kalau misalkan habis 20 tahun itu pasti seumur hidup. Jadi nggak mungkin ada hukuman tertentu di atas 20 tahun. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Kita ke kurungan. Pidana kurungan ini merupakan pidana perampasan kemerdekaan seperti penjara, tapi durasinya itu maksimal 1 tahun.
Pidana kurungan ini beda dari penjara. Selain karena dari batas hukumannya yang cuma 1 tahun, biasanya pidana ini diberikan untuk pelanggaran atau kejahatan-kejahatan yang ringan aja sih. Dan biasanya hukuman kurungan ini diberikan untuk mengganti apabila contohnya narapidana itu kan dijatuhin hukuman denda. Nah, dia nggak sanggup bayar, itu juga biasanya dia dikenain pidana kurungan buat menggantikan uang itu gitu. Terus yang terakhir ini belum, abis itu masih ada denda. Pidana denda sesuai ininya sih, sesuai tulisannya aja, denda, yaitu pidana yang mewajibkan seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada negara. Nah, kalau misalkan orang itu nggak sanggup bayar bagaimana? Sesuai tadi aja, yang kurungan tadi, ntar dia diganti sama kurungan waktu tertentu gitu loh. Bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, tergantung vonis kalau nggak salah itu. Ada kalau misalkan di vonis itu mesti kalau misalkan dia nggak sanggup bayar denda diganti berapa bulan gitu kurungannya. Nah, yang terakhir ini pidana tutupan. Ini pidana ini paling jarang kedengeran ya. Aku sendiri juga baru tahu kok. Saya bukan baru tahu sih, baru keinget lagi. Jadi pidana tutupan ini pidana yang paling jarang dijatuhin di Indonesia sih. Soalnya dia itu kayak model perampasan kemerdekaan juga, kayak model penjara atau kurungan, tapi dia ketentuannya beda. Dia lebih kayak dia ada rumahnya itu rumah tertentu, namanya rumah tutupan, dan perlakuannya itu juga beda. Kalau misalkan narapidana itu biasa dilakukan kayak tahanan, dia enggak. Jadi lebih ringan gitu loh dibanding kurungan sama penjara. Nah, pidana tutupan ini cuma pernah 1 kali diterapkan di Indonesia. Waktu itu di tahun 1948, kalau nggak salah itu vonis hukum tragedi tragedi Juli 1940 berapa 1946 kalau nggak salah deh. Itu bisa dikoreksi lagi sih. Aku lupa inget soalnya. Oke. Dari penjelasan di atas tadi, semoga aja bisa beri pengetahuan lebih sih tentang apa aja sih hukuman pidana di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Oh iya, kalau misalkan ada kesalahan ataupun ada saran bisa taruh di komentar ya. Oke, sampai jumpa.